Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita mau dasari kehidupan kita pada hari ini dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, tentunya kita pasti akan melakukan ini dalam hidup kita hari lepas hari, bahkan dalam komunitas kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Firman-Mu adalah dasar dari seluruh kehidupan kami. Ini adalah pedoman kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi dan layakkan hamba-Mu yang menyampaikan renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan, ya. Konteks dari bacaan kita pada ayat 12, kalau kita baca dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan satu undangan yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada orang Israel untuk bersama-sama merayakan Paskah. Walaupun dalam bacaan itu dijelaskan bahwa Paskah yang nanti akan mereka rayakan itu tertunda kurang lebih 1 bulan, ya. Dan ajakan ini berlaku untuk semua orang Israel. Orang Israel pada waktu itu terbagi dua, ya, ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Yehuda itu konteksnya Raja Uzia, kan Raja Hizkia adalah raja di Israel Selatan, ya. Tapi undangan ini juga berlaku untuk semua umat Tuhan, semua orang Israel, termasuk orang Israel yang berada di Israel Utara. Nah, saudara dikasih Tuhan, undangan ini adalah seruan supaya orang Israel merayakan Paskah bersama, karena dalam momentum itu orang Israel diserukan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kenapa ada seruan untuk kembali kepada Tuhan? Berarti memang Raja Hizkia menyadari bahwa perjalanan orang Israel tidak lagi benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang berikut, undangan ini adalah juga untuk mengumpulkan semua umat Tuhan dalam perayaan Paskah bersama, mengingatkan mereka supaya tidak menjadi bangsa yang tegar tengkuk, begitu, ya. Karena memang sejarah orang Israel ini kan luar biasa, ya. Jatuh bangun mereka mengiring Tuhan itu luar biasa. Bagaimana pemberontakan mereka, bagaimana mereka menyakiti hati Tuhan, itu benar-benar diceritakan secara gamblang, secara nyata dalam firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca, saudara dikasih Tuhan. Nah, seruan ini atau undangan ini disambut oleh seluruh umat Israel dengan satu kesepakatan, yaitu mereka mau bersama-sama untuk merayakan Paskah. Artinya mereka mau sehati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, makanya judul renungan kita pada hari ini adalah sehati. Nah, sehati ini juga satu slogan yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan, ya, dalam komunitas kita sebagai keluarga besar Gereja Betel Indonesia, karena selama 2 periode kepemimpinan Ketua Umum Sinode, ya, selalu menggaungkan kata sehati ini, saudara dikasih Tuhan. Nah, sehati itu dalam bahasa Ibrani adalah leb ehad, ya. Leb ehad artinya satu hati.
satu hati, ya. Leb ehad. Nah, yang pertama Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan di sini, satu hati atau kesatuan itu bisa terjadi oleh karena karya Roh Allah. Nah, kalau dalam konteks yang kita baca pada hari ini adalah konteks bagaimana orang Israel diajak bersama-sama untuk merayakan Paskah. Ya, mereka menyambut itu dengan satu hati, dengan satu kesepakatan, karena ada Roh Allah yang bekerja di antara orang-orang Israel atau umat Israel, sudah dikasih Tuhan ya. Walaupun memang mereka dengan berbagai macam kepentingan, termasuk orang-orang yang juga memberontak kepada Tuhan, tapi kita bisa baca secara keseluruhan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-30 ini, bagaimana mereka sepakat sehati menyambut atau merespon ajakan ini, sudah dikasih Tuhan. Nah, itu terjadi kenapa? Saya percaya bahwa karena ada karya Roh Allah di tengah-tengah umat Israel. Ya, begitu juga dengan kita ya, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita coba lihat keberadaan gereja dalam konteks organisasi gereja hari-hari ini, sudah betapa banyaknya denominasi gereja, betapa banyaknya organisasi gereja. Di Indonesia saja sudah dikasih Tuhan, kita mengenal ada 7 aras gereja nasional. Nah, dalam 7 aras gereja nasional, satu aras saja itu banyak sinode, satu aras saja ada banyak denominasinya, sudah dikasih Tuhan. Ini konteks kemajemukan yang luar biasa ketika kita berbicara tentang organisasi gereja atau juga kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, sedemikian majemuknya, sedemikian banyaknya, sudah dikasih Tuhan. Tapi kita jangan pesimis. Kesatuan itu bisa terjadi karena ada karya Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Karena itu biarlah setiap kita yang merindukan kesatuan hati, merindukan kesehatian, ya mau sehati sudah dikasih Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita untuk bisa sehati, ya kita harus andalkan Tuhan, benar-benar andalkan Tuhan, dan sehati itu bisa terjadi karena Roh Tuhan bekerja di dalamnya. Ya, yang berikut sudah dikasih Tuhan, ketika kita sebagai umat Tuhan sehati, pasti akan membawa ketaatan. Orang yang mau sehati bersama-sama menyadari sebagai orang-orang yang punya latar belakang berbeda dan tetapi punya tujuan yang sama, punya keyakinan yang sama, sudah dikasih Tuhan, punya kesadaran yang sama bahwa pentingnya yang namanya sehati, pasti akan membawa ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ya ketaatan kepada Kristus. Ketika kita sehati saja itu sudah menunjukkan bahwa kita mau taat. Karena kan kerinduan Tuhan buat setiap kita adalah bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa bersama, bagaimana kita bisa menjadi umat yang buktikan bahwa kita mau bisa bersatu hati, sudah dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, leb ehad atau satu hati di sini juga mengindikasikan adanya penyatuan spiritual, ya. Satu hati itu indikasinya bahwa ya kita secara spiritual itu mau bersama, mau bersatu, dan sudah pasti sudah dikasih Tuhan. Bersatu hati ini adalah satu hal yang harus terus kita bangun dalam perjalanan spiritual kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi gerejanya, itulah kehendak Tuhan bagi umatnya, itulah kehendak Tuhan bagi kita sebagai anggota tubuh Kristus. Perbedaan itu realita ya, tapi ketika kita mau sehati, itu adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan atau doakan buat murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 21, ut omnes unum sin, agar semua menjadi satu. Siapa? Kita semua, umat Tuhan. Pada akhirnya memang harus menjadi satu.
Demikian renungan kita pada hari ini, saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami bersyukur. Kami membaca kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari umat Israel yang mau sehati bersama untuk merayakan Paskah, dan di mana mereka akan kembali menyatakan komitmen mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Dan kiranya kami juga sebagai umat Tuhan punya tujuan yang sama, punya semangat yang sama untuk sungguh-sungguh mau bersatu hati, mau sehati Tuhan sebagai umat Tuhan. Dan ketika kami sehati, kami percaya orang-orang percaya akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang percaya akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan meteraikan firman ini dalam hidup kami, dan itu juga kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau terus berkati setiap umat Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.